Leonardo da Vinci. Nama ini udah jadi simbol kejeniusan manusia sepanjang sejarah. Tapi, siapa sebenarnya Leonardo da Vinci? Seorang pelukis, ilmuwan, penemu, atau semuanya? Lo mungkin kenal Leonardo da Vinci dari lukisan Mona Lisa yang senyumnya bikin bingung lebih dari sahabat. Tapi, Leonardo da Vinci itu nggak cuma soal lukisan bre. Dia juga ngerancang mesin terbang ratusan tahun sebelum Wright bersaudara lahir. Menggambar organ tubuh manusia lebih detail dari buku kedokteran modern. Bahkan, dia membuat sebuah catatan rahasia yang ditulis secara terbalik. Dan lebih kerennya lagi, dia melakukan semua itu di masa peralihan yang paling penting dalam sejarah Eropa, yaitu era Renaissance. Masa di mana Eropa bangkit dari tidur panjangnya, dari lingkaran abad kegelapan yang selama berabad-abad mematikan rasa ingin tahu manusia. Kalau zaman dulu, bertanya terlalu banyak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Tapi di era Renaissance, justru yang bertanya adalah orang-orang yang maju, dan Leonardo da Vinci adalah salah satunya. Dia hidup di masa ketika seni dan ilmu pengetahuan saling sapa, bukan saling bertabrakan. Ketika gereja masih kuat, tapi pemikiran merdeka mulai tumbuh, dan di tengah pusaran zaman yang berubah itu, Leonardo da Vinci berdiri sebagai simbol manusia universal yang bisa paham banyak hal sekaligus. Yo, selamat datang di channel Jejak SMK, channel yang membahas soal sejarah, misteri, dan juga konspirasi. Kembali lagi bersama gue Irfan, dan pada video kali ini, gue bakal ngebahas secara lengkap siapa Leonardo da Vinci sebenarnya, bagaimana hidupnya terbentuk, apa aja pencapaian gila dari Leonardo da Vinci, dan yang paling penting, apa sih yang bisa bikin dia layak disebut sebagai jenius yang paling luar biasa dalam sejarah umat manusia? Sampai ke bagian akhir hidupnya yang tenang namun penuh makna. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Nah, biar lo bisa paham seberapa jenius Leonardo da Vinci, kita harus mulai dari awal dulu, guys. Dari desa kecil bernama Vinci, tempat di mana semuanya bermula. Nah, Leonardo da Vinci ini lahir pada tanggal 15 April 1452 di kota kecil yang bernama Vinci di wilayah Tuscany, Italia. Dia adalah anak tidak sah dari seorang notaris kaya bernama Ser Piero dan seorang perempuan desa bernama Caterina. Status Leonardo da Vinci yang gak sah ini ngebuat dia gak punya akses ke pendidikan klasik seperti bahasa Latin atau filsafat formal yang saat itu jadi standar kaum elit. Tapi, justru dari keterbatasan ini, lahir rasa ingin tahu luar biasa dari seorang bocah bernama Leonardo da Vinci ini. Dari kecil, Leonardo da Vinci itu udah nunjukin ketertarikan ekstrim terhadap alam. Dia mulai mengamati burung, air mengalir, bentuk daun, bahkan bayangan matahari. Semua dia gambar, semua dia catat. Ketika banyak anak lain belajar dari buku, nah Leonardo da Vinci ini itu belajar dari dunia itu sendiri. Belajar langsung nih dengan alam. Di usianya yang ke-14 tahun, ayahnya ngebawa dia ke Florence dan memasukkannya ke studio seni Andrea del Verrocchio, seorang seniman top pada masanya. Di studio itu, Leonardo nggak cuma belajar ngelukis, dia juga diajarin bikin patung, kerja logam, menggambar teknik, bahkan belajar dasar-dasar ilmu rekayasa. Dia jadi murid yang nggak bisa diem. Satu hari dia nanya tentang cahaya, besoknya dia nanya soal arsitektur, minggu depannya dia nanya lagi tuh tentang anatomi tubuh. Pokoknya otaknya itu kayak spons yang nyerap semua pengetahuan yang dia temukan. Setelah masa mudanya yang penuh eksplorasi, Leonardo pun mulai menunjukkan siapa dirinya lewat karya seninya. Disinilah dunia mulai melihat kejeniusan Leonardo da Vinci untuk pertama kalinya. Kalau kita ngomongin Leonardo da Vinci, pasti langsung ke lukisannya ya. Tapi yang membedakan Leonardo da Vinci dari pelukis lainnya, yaitu adalah dia itu nggak cuma ngegambar biasa bre. Dia itu mengamati, dia adalah seorang pengamat hidup. Kita ambil contoh lukisan The Last Supper. Lukisan ini dibuat di Milan, menggambarkan detik-detik Yesus mengumumkan bahwa salah satu dari 12 muridnya akan mengkhianatinya. Tapi lihat gesturnya, lihat ekspresi murid-muridnya, nggak ada yang datar, semuanya penuh emosi, reaksinya berbeda-beda, dan itu yang bikin lukisan ini terasa hidup banget. Atau kita coba singgung Mona Lisa, lukisan paling terkenal di dunia. Senyumnya, tatapan matanya, posisi tangannya, semuanya itu seperti hidup. Teknik sfumato yang dia kembangkan menciptakan efek gradasi yang lembut banget. Seolah batas antara warna itu hilang. Gak ada garis keras. Ini bukan cuma soal teknik,
tapi soal pemahaman yang dalam tentang emosi manusia. Dan lo tahu yang lebih gilanya? Leonardo menghabiskan lebih dari 4 tahun cuman buat menyempurnakan senyum Mona Lisa yang bikin orang-orang bingung lebih dari seabad. Bagi Leonardo da Vinci itu ya bre, seni itu nggak cuman buat dinikmati, tapi untuk dipahami. Dia percaya bahwa memahami dunia bisa dimulai dari memahami bentuk dan gerak manusia. Tapi lo tau nggak bre, kejeniusan Leonardo da Vinci itu nggak berhenti cuman di kanvas doang. Justru, sisi tergila dari Leonardo da Vinci muncul saat dia mulai menyelami dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah puas main cat, Leonardo ini mulai nyebur ke hal-hal lain, ilmu pengetahuan. Dia nggak puas hanya ngeliat, dia pengen ngerti. Dia mulai ngebedah mayat untuk mempelajari otot, organ, dan struktur tulang manusia. Dia menggambar anatomi manusia dengan benar-benar detail, bahkan sampai ke bagian otak dan pembuluh darahnya. Dan dia melakukan itu bukan karena dia seorang dokter, tapi ya karena dia penasaran dengan semua itu. Leonardo da Vinci ini juga bikin ratusan sketsa mesin seperti alat terbang, tank, senjata, jembatan, bahkan alat selam. Banyak banget dari idenya yang nggak bisa diwujudkan waktu itu karena keterbatasan teknologi. Tapi bre ya, kalau lo lihat desainnya sekarang, semuanya itu terlihat masuk akal. Dan yang paling keren ya, dia nulis semua ide itu secara terbalik, dari kanan ke kiri, kayak tulisan cermin. Banyak orang yang bilang kalau itu adalah sebuah kode rahasia. Tapi ada juga yang mengatakan hal itu dikarenakan Leonardo da Vinci ini adalah seorang kidal, dan biar tintanya nggak belepotan aja gitu. Intinya catatan Leonardo da Vinci itu perpaduan antara buku gambar, jurnal ilmiah, dan mimpi-mimpi futuristik. Coba lu bayangin bre, Leonardo da Vinci ini ya, itu hidup di abad ke-15. Tapi dia itu udah mikir kayak seorang insinyur yang hidup di abad ke-21. Keren banget gak tuh? Tapi bre ya, tentunya semua itu nggak akan terjadi kalau Leonardo da Vinci nggak punya cara pikir yang berbeda dari kebanyakan orang pada saat itu. Ya, kalau saat itu kan kebanyakan orang pada saat masa peralihan era Renaissance itu masih terjerat dogma-dogma dari gereja. Tapi Leonardo da Vinci mempunyai cara pikir yang berbeda. Dia itu nggak pernah puas, dia selalu bertanya, bahkan tentang hal yang dianggap biasa. Kenapa air mengalir, kenapa langit itu warna biru, kenapa burung bisa terbang. Dia belajar dari alam, dari pengalamannya, bukan dari dogma gereja. Di masa ketika gereja masih mengatur cara seseorang untuk berpikir, Leonardo da Vinci udah punya cara pikir sendiri. Dan yang menariknya di Brea, dia itu nggak pernah bedain antara seni dan juga sains. Bagi dia ya, semuanya itu saling terhubung. Mau itu anatomi tubuh, arsitektur, atau cahaya, semuanya adalah bagian dari sistem besar bernama kehidupan. Makanya, dia bisa berpindah dari melukis ke bikin desain jembatan dalam satu sore doang. Inilah kenapa Leonardo dianggap sebagai perwujudan utama dari semangat Renaissance yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya, tentang era Renaissance ini. Kalau lo belum nonton, coba lo klik aja link yang udah gue sertain di deskripsi. Tapi ya secara singkatnya, era Renaissance ini adalah masa ketika manusia mulai kembali berpikir sendiri, bebas dari belenggu abad ke-8 yang menahan rasa ingin tahu selama berabad-abad. Leonardo da Vinci itu nggak cuman bagian dari Renaissance, dia itu adalah simbol utamanya. Jadi buat lo semua nih yang ada di rumah, nggak perlu takut untuk menanyakan sesuatu yang memang lo nggak tahu. Lo turutin aja tuh Leonardo da Vinci. Dia hal-hal yang biasa aja dia tanya. Kalau memang dia nggak tahu ya nggak masalah. Orang mau bilang lo bodoh atau apa, yang penting lo bisa dapat pengetahuan dari apa yang lo cari tahu tadi. Dan lo jangan pernah puas bre ya dengan satu jawaban doang. Coba cari referensi-referensi lain. Seperti contohnya ya channel Jejak SMK ini yang jadi referensi buat lo semua untuk mempelajari sejarah masa lalu dan juga misteri serta konspirasinya. Oke, kita lanjut lagi bre. Meski jenius, Leonardo juga punya sisi manusiawi. Banyak proyeknya yang nggak selesai. Dia gampang tergoda sama hal-hal baru. Kadang lagi ngerjain lukisan, terus berhenti karena tiba-tiba pengen bikin sketsa alat terbang. Ada mural yang gagal karena teknik catnya runtuh. Ada patung besar yang cuma sampai kerangka. Tapi dari semua itu, satu hal yang konsisten. Dia terus mencari tahu hal-hal baru. Dan dia terus mencoba hal-hal baru. Bagi Leonardo da Vinci, kegagalan bukanlah sebuah akhir. Justru proses eksplorasinya itu yang terpenting. Dan itu pelajaran besar buat kita semua. Jadi bre ya, lu nggak perlu ngerasa kecewa kalau lu pernah gagal dalam satu hal. Tenang bre, sekelas Leonardo da Vinci aja itu udah sering gagal, apalagi kayak kita. Dan akhirnya apa? Leonardo da Vinci tetap aja jadi seorang legenda kan? Setelah puluhan tahun berkarya dan berpindah dari satu kota ke kota lainnya, Leonardo da Vinci akhirnya menemukan ketenangan di masa tuanya.
Di usia tuanya, Leonardo da Vinci itu pindah ke Perancis, tinggal di bawah perlindungan Raja Francois I. Di sana dia tetap berkarya, walau fisiknya udah mulai melemah. Dia menulis, menggambar, mengobrol dengan para filsuf, bahkan konsultasi sama arsitek istana. Dan pada tanggal 2 Mei 1519, Leonardo da Vinci wafat di usia 67 tahun. Konon katanya, sang raja berada di sisinya saat Leonardo da Vinci meninggal. Lu nggak perlu tanya, Leonardo da Vinci ini nggak punya anak, nggak punya keluarga, tapi dia punya warisan yang nggak akan pernah hilang. Artinya dia nggak nikah ya, mungkin waktu itu. Jadi Leonardo da Vinci ini pergi dengan tenang, tapi dia meninggalkan jejak yang sampai sekarang masih bisa kita bahas. Di setiap museum, buku sejarah, dan teknologi modern, ada sedikit sentuhan dari Leonardo da Vinci di dalamnya. Jadi seberapa jenius sih Bang Leonardo da Vinci ini? Ya kalau lu lihat dari awal sampai akhir, lu bayangin aja dia ngelukis, dia bikin sketsa mesin, dia mempelajari ilmu pengetahuan anatomi tubuh meskipun dia bukan seorang dokter. Ini mah nggak cuma jenius lagi, ini udah luar biasa banget, di luar nalar manusia. Dan ini semua terjadi, ingat ya bre, ini semua terjadi karena Leonardo da Vinci itu selalu ingin tahu, dia selalu ingin mencari tahu, mencoba hal-hal baru, dan nggak pernah menyerah. Jadi buat lo semua, jangan pernah nyerah untuk mencoba hal-hal baru. Coba lu keluar dari zona nyaman lu, dan lu coba eksplorasi hal yang belum lo ketahui. Jangan sampai lu terjebak di zona nyaman, apalagi soal zona nyaman kehidupan. Jadi lu tuh harus visioner gitu, kayak Leonardo da Vinci. Dia itu orang yang hidup di abad ke-15, tapi dia punya pemikiran seperti seseorang yang hidup di abad ke-21. Ya, luar biasa kan, orang kayak gitu ada. Tapi di zaman sekarang, kayaknya udah mulai nggak ada lagi orang-orang kayak gitu ya. Kebanyakan dari kita mau berkreasi, kita mau nanya hal-hal seperti ini, malah kita dikucilkan dari masyarakat. Kayak kita nanya tentang konsep ketuhanan, kita malah dikucilkan, dibilang sesat lah, dibilang kafir lah. Kita mau bertanya tentang hal-hal seperti yang masih belum bisa diungkapkan dengan sense, malah katanya udah cukup imanin aja. Kalau gue pribadi itu gue ya kita memang wajib ya beriman, percaya dengan adanya Tuhan, cuman kita juga nggak bisa mengesampingkan ilmu pengetahuan. Gue yakin sih di dunia ini pasti ada penjelasan logisnya tentang semua hal yang terjadi, baik di dalam Alkitab atau Al-Quran ya. Semua itu bisa dijelaskan dengan logika, cuman untuk saat ini teknologi kita aja belum sampai. Wah, gue jadi kejauhan nih ngelanturnya. Oke, jadi itu tadi ya video tentang seberapa jenius Leonardo da Vinci. Ya kalau lu tonton dari awal sampai akhir, lu bakal tahu dia itu seberapa jenius sebenarnya. Ya kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, dan juga kalau lu mau support channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar lo nggak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Jejak SMK ini. Dan dalam waktu dekat gue mungkin bakal ngebawain cerita tentang misteri dan juga konspirasi. Tapi untuk saat ini gue juga tetap bakal nge-upload tentang sejarah abad pertengahan. Soalnya banyak banget nih yang mau gue bahas di sejarah abad pertengahan itu. Apalagi misteri-misteri di dalamnya, dan juga ya yang uniknya itu ya, sejarah abad pertengahan itu saling berkaitan dengan sejarah masa lalu bahkan sampai masa sekarang. Contohnya seperti era Renaissance yang sangat berperan penting dalam kemajuan teknologi pada masa sekarang. Dan juga ya kebanyakan orang masih belum tahu bahwa abad kegelapan itu hanya terjadi di Eropa. Sebenarnya pada saat abad kegelapan terjadi di Eropa, di timur itu berada di masa-masa keemasan atau masa-masa kejayaannya. Nanti bakal gua bahas juga. Oke, jadi sampai sini saja perjumpaan kita, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Oke, see you next time.